Oke, kita coba bahas soalnya ya. Kita bahas soalnya. Jadi diketahui konduktor terbuat dari tembaga dengan diameter 3 cm digunakan untuk mengalirkan daya listrik satu fasa. Jarak pembangkit ke beban adalah 70 km. Jarak antara konduktor fasa dan konduktor netral adalah 3 meter ya. Jadi ini pembangkit, ini beban. Kemudian ini adalah kabel, karena satu fasa ada dua kabel ya, fasa dan netral. Yang berwarna merah ini adalah kabel fasa, yang warna biru ini adalah kabel netral ya, karena dia daya listriknya satu fasa misalkan ya. Nah, kabel ini memiliki diameter 3 cm sehingga jari-jarinya adalah 1,5 cm. Kemudian jarak antara pembangkit ke beban atau panjang salurannya adalah 70 km. Jadi pembangkit ini jaraknya pembangkit ke beban, panjang salurannya adalah 70.000 meter atau 70 km ya. Jadi panjangnya ini 70 kilo ya, atau 70.000 meter. Kemudian jarak antara konduktor fasa dan konduktor netral adalah 3 meter. Jadi jaraknya antara konduktor fasa dan netral ini jaraknya adalah 3 meter. Nah, hitunglah A, resistansi kabel fasa dan netral, B, induktansi sendiri dari konduktor fasa netral tersebut. Jadi induktansi sendirinya konduktor fasa dan induktansi sendiri dari konduktor netral. Yang C adalah induktansi total, yaitu sendiri dan mutual ya. Ada rumusnya tadi ya, sudah kita bahas di video sebelumnya pakai rumus ini. Kita bahas dulu yang A, resistansi kabel. Resistansi kabel ini sudah kita ketahui semua ya, bahwa R ini adalah Rho dikali dengan L dibagi dengan A ya. Rho L per A. Kita hitung dulu A nya, atau langsung aja ya. Rho nya ini kita menggunakan bahan apa nih? Konduktor terbuat dari tembaga. Nah, tembaga ya. Rho tembaga itu adalah 1,68 dikali 10 pangkat min 8 ya, dikali dengan L, panjang salurannya. Nah, ini kabel fasanya kan 70 kilo, kabel netralnya juga 70 kilo. Nah, kedua-duanya ini merupakan panjang total ya. Jadi L nya ini adalah 140 meter, 140.000 meter. Kemudian A nya ini adalah PR kuadrat ya. Jadi B kalikan dengan R kuadrat. Ini diameternya 3 cm atau 0,03 meter. Berarti jari-jarinya adalah 0,015 kuadrat. Ya, sehingga hasilnya adalah 3,327 ohm ya. Jadi ini adalah resistansi ya, resistansi dari kabel sepanjang 70 km
satu fasa, sehingga jaraknya fasa 70 km, netral 70 km. Sekarang induktansi sendiri ya dari kabel tersebut ya. Oke, kita lanjutkan untuk menghitung induktansi sendiri ya. Induktansi sendiri ini sudah kita bahas di video sebelumnya ya. Rumusnya adalah ini ya. Induktansi sendiri adalah setengah kali 10 pangkat min 7 Henry per meter ya. Sehingga kita masukkan ke sini L sama dengan setengah kali 10 pangkat min 7 Henry per meter ya. Jadi 1 meternya setengah kali 10 pangkat min 7. Nah ini berapa meter? Panjangnya adalah 70 km, sehingga kita kalikan dengan 70.000 meter. Sama dengan ya, panjang salurannya adalah 70 km atau 70.000 meter, sehingga hasilnya adalah 3,5 kali 10 pangkat min 3 Henry ya. Ini adalah induktansi sendirinya 3,5 kali 10 pangkat min 3 Henry, atau bisa juga kita katakan 3,5 mili Henry ya. 3,5 mili Henry ini adalah induktansi sendiri dari pembangkit fasa tok, dan juga induktansi sendiri dari pembangkit penghantar. Saya ulangi, 3,5 ini adalah induktansi sendiri dari penghantar fasa tok ya. Dan 3,5 juga ini adalah induktansi sendiri dari penghantar netral tok ya. Jadi kalau fasa dan netral berapa? Nah, jadi untuk ini hanya untuk mengantar fasa saja dan netral saja. Kalau gabungan berapa ya, berarti kalikan 2 aja. Induktansi sendiri konduktor fasa dan netral adalah 2 kali 3,5 mili Henry atau sama dengan 7 mili Henry. Jadi induktansi sendiri dari konduktor fasa gabung dengan netral adalah 7 mili Henry. Rumusnya adalah ini, setengah kali 10 pangkat min 7 Henry per meter dikalikan dengan panjangnya untuk satu kabel ya. Untuk 2 berarti kalikan 2, 7 mili Henry. Itu untuk menjawab pertanyaan nomor B, yaitu induktansi sendiri dari konduktor fasa netral tersebut. Jadi kalau fasanya tok 3,5 mili Henry, netralnya tok 3,5 mili Henry, fasa dan netral 7 mili Henry, itu hanya induktansi sendiri. Nah, karena yang C induktansi total ya. Induktansi total maksudnya adalah induktansi sendirinya konduktor A digabung dengan induktansi konduktor A yang dipengaruhi oleh konduktor B, kemudian induktansi sendiri konduktor B, dan induktansi mutual konduktor B yang dipengaruhi konduktor A. Jadi ada 4 ya, 4-4-nya itu. Rumusnya sudah kita bahas
Indukansi struktur fasa adalah ini 4 kali 10 pangkat min 7 ya, rumusnya ya, 4 kali 10 pangkat min 7 dikali dengan ln D per 0,7788 dikali dengan R ya, Henry per meter ya. Ini D nya adalah berapa, D nya 3 meter ya, D nya adalah 3 meter, R nya adalah 0,015 meter udah ya, sehingga panjang saluran L ya, L adalah 70.000 meter. Oke, sehingga persamaannya menjadi 4 kali 10 pangkat min 7 kan D nya tadi 3, R nya adalah 0,015 ya. Jadi hasilnya adalah 2,219 Henry per meter. Nah, dikalikan dengan Henry per meter ya, sehingga indukansi totalnya adalah dikalikan dengan 70 km, 70.000 ya. Jadi ini kali 10 pangkat min 6 ya, ini berarti ya 2,219 kali 10 pangkat min 6 kali dengan 70.000 meter, sehingga hasilnya adalah 0,155 Henry ya, atau bisa dikatakan 155 milihenry. Oke. Sehingga kalau ada saluran satu fasa panjangnya 70 km, jaraknya 3 meter, jari-jarinya adalah 3 cm, maka rangkaian ekivalennya adalah seperti ini ya. Nah, tapi karena kurang dari 80 kilo tidak ada C nya ya, hanya ada L dan R ya, hanya ada L dan R. Berapa R nya? Nah, ini jadi rangkaian ekivalennya jadi seperti ini ya. Jadi ini pembangkit, ini beban, ini ada R nya adalah 3,327 ohm
ya, 3,37 ohm. Nah, ini ada L-nya. L-nya adalah 155 mH. Nah, sekarang kita bisa menghitung SL-nya. SL-nya adalah 2 kali pi kali frekuensi kali L sama dengan 2 kali pi, ya, pi nya 3,14 kali frekuensinya 50 dikali dengan 0,155 Henry, ya. Berarti berapa ini? 48,69 ohm, ya, C. Sehingga ini ada R-nya ini adalah tadi, ya, 3,37 ohm dan L-nya ini adalah 48,69 ohm. C 48,69 ohm, ya. Oke, itu sedikit contoh soal dari saya. Apabila ada pertanyaan, silakan ditanyakan di kolom komentar. Ya, pada intinya saluran transmisi seperti ini, ya, itu R-nya adalah 3,327 ohm dan L-nya adalah J48,69 ohm. Ya, ada karena kurang dari 80 km sehingga C-nya diabaikan, sehingga hanya ada L dan R-nya.